Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu, para pejuang Bandung sedang melakukan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tanggal 21 November 1945, tentara sekutu membacakan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan demi keamanan. Namun para pejuang Republik Indonesia tidak memperdulikan ultimatum tersebut. Akhirnya sering terjadi insiden antara tentara sekutu dengan pejuang Indonesia. Tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang Tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Sejak 24 Januari 1946, TKR telah berubah namanya menjadi TRI. Demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia Pusat memerintahkan TRI dan para pejuang lainnya mundur mengosongkan Bandung Selatan. Tokoh-tokoh pejuang seperti Aruji Kertawinata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjadi Panglima TRI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Namun mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian selatan itu secara utuh kepada musuh. Rakyat diungsikan keluar kota Bandung. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang melancarkan serangan umum ke arah markas besar sekutu dan berhasil membumi hanguskan kota Bandung. Dengan waktu 7 jam, kota Bandung menjadi kota yang berkobar. Setiap warga membakar rumah mereka. Tidak kurang dari 200.000 rumah warga Bandung dibakar dan mengungsikan diri ke Bandung bagian selatan dan berubah daratan tinggi dan pegunungan. Pembakaran tersebut bertujuan untuk menghentikan dan mencegah tentara sekutu dan tentara Nica yang ingin memanfaatkan kota Bandung sebagai markas militer. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Selanjutnya pertempuran Margarana. Pertempuran Margarana, seperti daerah lainnya, rakyat Bali juga berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan dan merebut kekuasaan dari Jepang. Untuk itu, Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai salah seorang pimpinan di Bali pergi ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi ke markas besar TRI. Saat Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan rakyat dan cara-cara menghadapi Belanda. Namun pada 20 November 1945 di Margarana sebelah utara Tabanan, dalam pertempuran tersebut, setelah Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai berkonsultasi dengan markas besar TRI di Yogyakarta, pulang untuk mempertahankan Bali. Dalam pertempurannya pada tanggal 29 November 1946, Letkol Ngurah Rai gugur sebagai pejuang bangsa. Selanjutnya, agresi militer Belanda I. Perselisihan pandangan akibat beda penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggarjati makin memanas. Belanda berusaha untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan cepat. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota kepada pemerintah Republik Indonesia. Nota itu berupa ultimatum yang harus dijawab dengan waktu 14 hari. Isi nota itu antara lain sebagai berikut: membentuk pemerintahan ad interim bersama. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda, mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama, menyelenggarakan pemilikan bersama atas impor dan ekspor, menyelenggarakan ketertiban dan keamanan bersama termasuk di daerah Republik Indonesia yang memerlukan bantuan Belanda, atau
gendarmeri bersama. Perdana Menteri Syahrir menolaknya. Kemudian sebagai pimpinan kabinet berikutnya, Amir Syarifuddin kembali memberikan jawaban yang sama. Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda kembali mengirim nota. Belanda tetap menuntutnya bersama dan dalam waktu 32 jam Republik Indonesia harus memberi jawaban atas nota tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1947, pemerintah Republik Indonesia memberi jawaban yang disampaikan Amir Syarifuddin lewat RRI Yogyakarta. Jawaban itu ditolak Belanda dan pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook mengumumkan bahwa pihak Belanda tidak mau berunding lagi dengan Indonesia. Kemudian tanggal 20 dari buku A History of Modern Indonesia, perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hogeville. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Keeling ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 November 1946. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Indonesia Serikat atau RIS. 4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah pimpinan Kerajaan Belanda. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia waktu itu, Yogyakarta, diserang Belanda. Belanda dengan seluruh kekuatan melakukan agresi militer. Belanda berhasil merebut sebagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Akibatnya, wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin kecil. Serangan militer Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Peristiwa tersebut menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB agar mengadakan sidang untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, agresi militer Belanda II. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia waktu itu Yogyakarta diserang Belanda. Belanda dengan seluruh kekuatan melakukan agresi militer II dengan menyerbu Yogyakarta dan lapangan terbang Meguwo dapat dikuasai Belanda dengan cepat. Dalam waktu cepat pula, Yogyakarta dapat dikuasai Belanda. Para pimpinan RI ditangkap Belanda. Para pimpinan RI yang ditangkap Belanda antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Surya Dharma, dan Sultan Syahrir. Namun sebelum tertangkap, Soekarno sudah mengirim mandat lewat radio kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin, Prawira negara yang berada di Sumatera. Tujuannya adalah untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan ibu kota di Bukit Tinggi. Serbuan Belanda atau agresi militer II memperoleh reaksi masyarakat internasional. Pada tanggal 7 Februari 1949, suara simpati kepada Indonesia atas terjadinya
Serbuan Belanda datang dari Amerika Serikat. Rasa simpati Amerika Serikat terhadap Indonesia diwujudkan dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. 1. Mendesak Belanda untuk membuka kembali perundingan yang jujur dengan Indonesia atas dasar persetujuan Renville. 2. Amerika Serikat menghentikan semua bantuan kepada Belanda sampai negeri ini menghentikan permusuhannya dengan Indonesia. 3. Mendesak pihak Belanda supaya menarik pasukannya ke belakang garis status quo Renville, membebaskan pimpinan-pimpinan Indonesia yang ditawan sejak 18 Desember 1948. Rasa simpati dunia internasional tidak hanya datang dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Rusia dan Cina. Bahkan pada bulan Desember 1949, negara-negara di Asia seperti India, Afghanistan, Myanmar, dan lain-lain yang segera mengadakan konferensi di New Delhi. Mereka mendesak agar pemerintah RI segera dikembalikan ke Yogyakarta dan pasukan Belanda segera ditarik mundur dari Indonesia. Karena tekanan politik dan militer itulah akhirnya Belanda mau menerima perintah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresinya. Selanjutnya, Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili Gubernur Jenderal Van Mook untuk melakukan perjanjian Renville. Dan hasilnya yaitu 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. 7. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan plebisit atau semacam referendum untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Selanjutnya, serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta merupakan satu episode penting dalam sejarah revolusi Indonesia. Berawal dari agresi militer Belanda II, Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Setelah kota Yogyakarta dikuasai, Belanda kemudian berusaha menguasai kota-kota sekitar kota Yogyakarta, yaitu Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, dan Bantul. Situasi ibu kota negara saat itu sangat tidak kondusif. Keadaan tersebut diperparah propaganda Belanda di dunia luar bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu telah melepas jabatannya sebagai Raja Keraton Yogyakarta mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakannya serangan. Jenderal Sudirman menyetujuinya dan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brid 10. Sri Sultan Hamengkubuwono mengadakan pertemuan 4 mata dengan Letkol Soeharto di dalam Prabuningratan. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk melancarkan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 serta menyusun strategi serangan umum. Selain itu, beberapa kesatuan diperintahkan untuk menyusup ke dalam kota Yogyakarta. Di antaranya adalah kesatuan khusus di bawah pimpinan Kapten Widodo. Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah penyerangan dibagi atas 5 sektor, yaitu sektor barat di bawah pimpinan Letkol Soeharto, sektor timur di bawah pimpinan Letkol Frans Samuel, sektor utara di bawah pimpinan Mayor Kusno, sektor selatan di bawah pimpinan Mayor Sarjono, sektor kota di bawah pimpinan Letnan Marsudi dan Letnan Amir
Murtono. Yang dijadikan patokan sebagai tanda mulainya serangan adalah bunyi sirine pukul 6 pagi yang biasa dibunyikan di kota Yogyakarta waktu itu. Pada tanggal 1 Maret 1949, beberapa jam sebelum serangan umum berlangsung, sudah banyak gerilyawan yang mulai memasuki kota Yogyakarta. Dan tepat pada pukul 6 pagi, sirine penanda berakhirnya jam malam berbunyi, di mana hal tersebut juga merupakan pertanda dimulainya serangan umum. Kurang lebih 2.500 orang pasukan TNI mengepung kota Yogyakarta dari berbagai arah. Dari arah utara, pasukan gerilya dipimpin oleh Mayor Kusno, kemudian Mayor Sarjona dipimpin pasukannya melancarkan serangan dari arah selatan. Di arah barat, pasukan gerilya menggempur kota Yogyakarta di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Banyak pertempuran hebat terjadi di ruas-ruas jalan kota Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 terbukti ampuh untuk kembali merebut Yogyakarta dan mengalahkan Belanda. Belanda merasa kaget dan sedikit persiapan dalam menangani serangan tersebut, sehingga perlawanan yang dilakukan tidak mampu mengimbangi serangan TNI. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil didepak mundur, pos-pos militer ditinggalkan, dan beberapa buah kendaraan lapis baja dapat direbut oleh pasukan TNI. Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Sesuai dengan rencana semula, sekitar pukul 12, TNI mulai mundur keluar kota untuk mengosongkan kota dan kembali menuju pangkalan gerilya, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Sebelum pasukan bantuan Belanda tiba di Yogyakarta, berita kemenangan ini segera disebar secara estafet lewat radio, dimulai dari pelayan Gunung Kidul, kemudian diteruskan ke pemancar di Bukit Tinggi, lalu diteruskan oleh pemancar militer di Myanmar, kemudian ke New Delhi, India, lalu sampai pada PBB yang sedang bersidang di Washington, Amerika Serikat. Serangan umum 1 Maret dapat meningkatkan posisi tawar Republik Indonesia serta mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah lemah. Kemenangan ini juga berhasil meningkatkan moral dan semangat juang pasukan gerilya TNI di wilayah lainnya. Tak lama setelah serangan umum 1 Maret, terjadi serangan umum Surakarta yang menjadi salah satu keberhasilan penting pejuang Republik Indonesia yang paling gemilang, karena membuktikan kepada Belanda bahwa gerilya bukan saja mampu melakukan sabotase atau penyergapan secara diam-diam, tetapi juga mampu melakukan serangan secara frontal ke tengah kota Solo yang dipertahankan dengan pasukan kavaleri, pasukan infanteri, serta komando yang tangguh. Serangan umum Solo inilah yang mengusir Hindia Belanda untuk selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita masa lalu bangsa Indonesia yang merupakan bangsa tanah air kita. Mari merenung sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang sukarela berjuang meninggalkan orang tua, istri, dan anak-anaknya demi bangsa Indonesia. Semoga apa yang mereka lakukan menjadi ladang pahala menuju surga. Dan untuk kita, mari kita jadikan motivasi untuk kedepannya. Mari berjuang demi bangsa.